damai sejahtera, salam sukacita. Tuhan hadir di tempat ini, yang percaya katakan amin. Saudara, kabar baiknya Tuhan bukan cuma hadir di pertemuan besar, di ibadah seperti ini. Tapi Tuhan hadir di dalam hidupmu, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Di dalam segala keadaan, Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia setia, dia adil. Sewaktu Anda di dalam peperangan, sewaktu Anda di dalam pergumulan, dialah pertolonganmu, dialah keselamatanmu. Dia ada bersama dengan kita, baik di dalam kemenangan, baik di dalam kesesakan. Engkau ada di dalam dia, dan dia ada di dalam engkau. Di dalam peperangan yang besar, ada kesaksian yang besar. Oke? Dan di dalam peperangan yang besar, ada kemenangan yang besar. Of course, alright? There is a great testimony out from a great battle. You agree with me? And there is a great victory out from a great battle. Ada kemenangan yang besar dan ada kesaksian yang besar dari peperangan yang besar. Itulah janji firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan, fight the right battle. Fight the right battle. Mempersiapkan Army of God Youth masuk di musim kehidupan, di usia produktif Anda, supaya Anda menemukan dirimu ada di peperangan yang benar. Kita tidak bisa lari dari peperangan. Suatu kita terima janji keselamatan Tuhan, ditebus dan diampuni dosa. Hidup kita gak selesai. Dan Tuhan gak berjanji, kalau kamu ikut Tuhan, gak ada peperangan dalam hidupmu. Your life will be just fine. You will face no problem. Bukan seperti itu janji Tuhan. The battle, terutama ya anak-anak Tuhan, the battle choose you. Peperangan sedang mengincar anak-anak Tuhan. And for real, Anda sedang hidup dalam peperangan pastinya. Kalau sampai Anda gak hidup dalam peperangan, berarti Anda bukan ancaman iblis. Berarti kalau Anda bukan ancaman iblis, berarti Anda temannya iblis. Gak ada dong yang di sini temannya iblis. Nggak ada yang di sini berpihak sama musuh, ya kan? Kalau kita berpihak sama kerajaan Tuhan, kalau ada dalam rencana Tuhan, kalau ada dalam maksud dan tujuan baik Tuhan dalam hidupmu, pastinya otomatis itu membuat kamu ada di dalam peperangan. Pilihlah peperangan yang benar. Choose the right battle. Peperangan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lari dari peperangan, itu kata saya tadi. Tapi jangan sampai Anda ada di peperangan yang salah. Salah pilih peperangan. Seperti ibaratnya peperangan anak yang baru lahir, bayi yang belum bisa ngomong. Beda dong peperangannya sama anak yang sudah bisa ngomong. Beda kan peperangannya sama anak yang sudah masuk SD. Beda dong peperangannya teenagers sama Anda yang sudah youth. Beda kan? Beda dong peperangannya jomblo sama peperangan yang sudah menikah. Beda dong peperangan pasangan baru sama pasangan yang sudah punya anak. Beda dong parenting sama grandparenting. It's totally different battlefield. Coba, peperangan bayi yang baru lahir adalah mengekspresikan kalau dia lapar. Peperangan bayi yang belum bisa ngomong adalah bagaimana mengisi perutnya. Human development menunjukkan, bayi itu menunjukkan surviving skill-nya melalui cara minta makan. Karena dia harus survive dan dia harus mengisi perutnya, maka dia akan nangis meronta-ronta kalau lagi lapar. Karena dia gak bisa ngomong, kapan ya gue dikasih makan gitu. Dia gak bisa ngomong, maka dia meronta-ronta. Dia ada di dalam peperangan untuk survive dan dia berperang dengan nangis, teriak-teriak. Jangankan lapar. Pernah gak lihat bayi yang udah dikasih makan 1 sendok, mamanya loh baru mau ngambil sendok berikutnya dia juga udah teriak. Ya, ada bayi tuh yang suka doyan makan pol gitu ya. Jadi nunggu sendok kedua gak bisa, wah teriak lagi gitu. Tapi saudara coba bayangin, kalau di AOG Youth ada yang masih berperang di area itu, lu mau jadiin teman gak?
Kalau di AOG Youth, usia segede buta kayak begini, tiba-tiba lagi makan di food court. Makanannya gak keluar. 1 CG makanannya udah keluar, makanan dia belum keluar. Terus dia duduk di lantai dan dia nangis meronta-ronta dan dia guling-guling. You gonna be like, seriously? For real? Are you in that battlefield? Gitu ya. Serius? Lu masih berperang, lu masih belajar surviving skill. Jangankan AOG Youth. Bayi itu yang gak bisa ngomong, kalau sudah masuk ke usia, ada yang udah ngomong usia 1, usia 2 gitu ya. Peperangannya udah beda. Dia udah gak meronta-ronta, dia gak guling-guling, dia gak teriak-teriak. Dia udah bisa bilang, mamam, mamam. Ya, jadi memang setiap orang punya peperangan yang membawa orang itu lebih dewasa. Nah, waktu Anda terus ada di dalam peperangan yang sama, the same battlefield you face all the time. Dari lu AOG Teen, terus lu berperangnya tuh sama sampai AOG Youth. Itu menunjukkan kamu ada di peperangan yang salah. Karena peperangan yang benar membuat orang semakin dewasa. Peperangan yang benar mentraining dan melatih orang ini untuk punya kapasitas yang lebih besar. Itu peperangan yang benar. Tapi peperangan yang salah membuat orang stagnasi. Membuat orang gak move on. Ada aja di situ terus. Gak selesai-selesai. Itulah yang menandakan Anda ada di dalam peperangan yang salah. Saudara, pastikan ada dalam peperangan yang benar. Yang mendewasakan. Yang mentraining Anda. Karena peperangan-peperangan itu akan ada lagi berikutnya. Contohnya Daud. Waktu Daud ngalahin Goliat. Did David took Goliath's head, went home, and put it on the table, and sat down, and did nothing with his life, and kept staring at Goliath's head? Did David do that? Apakah Daud setelah mengalahkan Goliat, dia ngambil kepalanya, dia pulang rumah, dia taruh di meja, dia duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya? Peperangan selesai, gak ada lagi peperangan dalam kehidupannya. Dan dia duduk di rumahnya sampai akhir hidupnya dan hanya menatap. Oh, I kill Goliath. I'm done with my life. That did not happen, guys. Daud mengalahkan Goliat itu adalah peperangan pertama, kemenangan pertama. Tapi kemudian life went on with David, right? Terus berlanjut. Daud kemudian berperang lagi melawan bangsa ini. Berperang lagi mengalahkan Filistin. Berperang lagi mengalahkan tempat-tempat yang Tuhan janjikan. Dan bukan cuma berperang. Daud ditemukan menang dan menang dan menang dan menang di dalam peperangan yang tepat. The right battle. Pastikan Anda ada di dalam peperangan yang benar. Yang bawa kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, kedewasaan demi kedewasaan. Kita akan belajar 2 bagian besar dari firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Khotbah hari ini dibagi menjadi 2 babak. To fight the right battle, you will learn 2 parts. The first part is the war and the second part is the weapon. Hari ini Anda belajar 2 bagian. Seharusnya sama Army of God Youth yang kapasitasnya udah diperbesar, saya gak usah translate ya. Ya, saya bisa overtime seperti tadi, saya minta maaf sama volunteer yang melayani. Tadi di Teen, saya pikir selesainya 5:30, ternyata ibadah harusnya selesai jam 5. Saya minta maaf juga sama jemaat, tadi yang harus nunggu dan ngantri, saya lihat fotonya tadi, I'm sorry, my bad. Saya lihat jam 5:11. Terus saya berpikir, oh iya ya, I'll stop at 5:20 gitu ya. Tiba-tiba SM-nya di depan. Loh, 5:20 kenapa gue diberhentiin? Terus saya hitung-hitung. Ibadah harusnya jam 5 selesai. Saya overtime-nya 30 menit ya. Ngomong apa sih ini kok tiba-tiba saya nyampe ke sana. Tadi terakhir saya ngomong apa sih? Apa? Oh yes. 2 bagian. To fight the right battle ya. Tadi saya bilang saya nggak terjemahin lagi ya, kalau nggak overtime gitu ya. The war and the weapon.
peperangan itu sendiri dan senjatanya. Oke? Yang siap sama-sama mengadopsi kebenaran dan mau menyerap kebenaran ini, lambaikan tangannya. Saya mau lihat wajah-wajah yang antusias belajar firman Tuhan. Haleluya, kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-10. Dan kita lihat 5 ayat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-10. Pertama-tama kita baca 2 ayat dulu. Baca dengan suara yang terbaik, oke? Setiap telinga mendengar suaranya sendiri waktu baca firman Tuhan. Jangan tahan-tahan. Jangan diminta kedua kali. Waktu 1, 2, 3 kita baca sama-sama dengan suara yang terbaik. Setuju? Sepakat? Oke. There you go. Sikap Paulus. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu maksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Kalian bisa garis bawahi orang-orang tertentu yang menyangka. Di ayat yang kedua, orang-orang tertentu yang menyangka. Orang-orang tertentu yang menyangka ini siapa sih? Lebih jelasnya ada di NLT. Saya bacakan di versi NLT. Beginilah bunyi firman Tuhan. Now, I, Paul, appeal to you with gentleness and kindness of Christ, though I realize you think. Paul menyadari ada orang-orang tertentu yang menyangka I am timid in person and bold only when I write from far away. Well, I'm begging you now so that when I come I won't have to be bold with those who think we act from human motives. Bahasa sehari-harinya begini. Ini ya, Rasul Paulus datang dan mengingatkan dengan ramah dan lembut. Demi Kristus. Beberapa orang salah paham tentang aku. Beberapa orang beropini. Dan beberapa orang tulis kalau ada komen gitu ya, di posting gitu ya. Menyebar opini yang salah. Opini yang miring. Dan mereka ini adalah troublemaker di Korintus. Mereka adalah orang-orang yang walaupun sudah tahu Paulus ini memuridkan dan buahnya mendatangkan keselamatan kepada orang-orang. Membawa orang kepada Kristus, tapi tetap ada orang yang gak suka. Waktu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap ada orang yang gak suka. Waktu kita niatnya mau berubah, tetap ada orang yang komentar miring. Tetap ada orang yang menyebarkan penghakiman dan judgementnya mereka tentang diri Anda, diri saya juga. Paul dikatakan dia kalau nulis berani. Tapi kalau ketemu face to face, dia tuh gak berani. Begitulah kata beberapa troublemaker yang ada di Korintus. Beberapa orang yang berkomentar dan beropini tentang pelayanan Paulus. Paulus' authority is questioned. They accuse Paul trying to make himself appear tough and bold. Mereka menuduh Paulus. Kalau nulis aja dia jago. Tapi dia tuh gak terlalu pintar khotbah. Dia tuh kalau ketemu langsung orangnya ya, gak seperti tulisannya. Wow. Kira-kira Anda yang lagi berusaha memberikan waktu, tenaga di dalam pelayanan. Di sini ada coach dan CGL. Anda sendiri begitu mengasihi pelayanan Anda. Tiba-tiba ada satu orang bilang, dia mah cuma ada maunya doang. How do you feel? Kira-kira gimana ya perasaan Paulus? Paulus yang selalu mendoakan jemaat Korintus. Yang mengasihi dan memuridkan mereka. Muncullah, saudara dengarkan baik-baik ya. Perkataan yang menjatuhkanmu kadang bisa menjadi major of your battlefield. Padahal sebenarnya yang ngomong miring
dan menjatuhkanmu, persentasinya lebih kecil daripada yang percaya kepadamu. Persentasi orang yang tidak suka kepadamu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan orang yang mendoakanmu, orang yang mensupportmu, dan orang yang percaya dan menjagamu. Tapi manusia karena lemah, akhirnya menemukan dirinya ada di peperangan yang salah. Akhirnya menjerumuskan diri dan menjebak dirinya ke dalam peperangan yang tidak perlu. Dan peperangan itu apa? Peperangan terhadap komentar manusia. Itulah peperangan yang salah. Peperangan yang terlalu peduli apa kata orang. Di mana sekali lagi saya katakan, perkataan orang itu faktanya harusnya itu adalah minoritas dibandingkan support kepercayaan, apalagi perkataan Tuhan tentang hidupmu. Tapi kok bisa? Kok bisa? Begitu digosipin, begitu dikomen miring, begitu haters menyebar opini, begitu kamu dibilang pencitraan, kemudian kita itu gampang terpengaruh. Terus kita itu terjebak di dalam kata-kata manusia. Dan kita terjebak di dalam peperangan yang seharusnya kita tidak ada di dalamnya. Yang memperlambat kemenangan kita. Yang memperlambat proses hidup kita. Karena kita memilih peperangan yang salah. Peperangan kita harusnya, bukankah Efesus mengatakan begini? Peperangan kita itu tidak melawan darah dan daging. Peperangan kita itu diartikan apa? Peperangan kita itu bukan melawan manusia. Peperangan kita itu tidak melawan barang atau benda. Maksudnya gimana saya ngomong begini? Yang harus dilawan itu bukan manusia yang mengucapkannya. Yang dilawan itu bukan ekspektasi yang kamu harus penuhi. Tapi justru manusia, surrounding, barang, sekeliling semua ini. Do not kill what God used to build you. Jangan kamu bunuh hal-hal yang seharusnya Tuhan pakai untuk membentukmu. Manusia yang ada di sekelilingmu Tuhan tempatkan untuk mendewasakanmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi jangan Anda berperang dengan nafsu, desire, motivasi, gue mau kalahkan dia. Gue mau buktikan dia salah. Gue mau kasih lihat kalau gue berhasil, gue bisa sukses. Anda akan menjebak diri Anda ada di dalam peperangan yang salah. Lantas, peperangan yang benar itu apa? Peperangan yang benar adalah peperangan melawan pikiran. Peperangan melawan pikiran, peperangan melawan mindset diri kita sendiri, dan bukan peperangan melawan ekspektasi orang, perkataan orang, bukan melawan darah dan daging. Coba, kalau Paulus kepancing dan meladeni gosip, minoritas orang Korintus yang bilang dia cuman pintar nulis tapi gak pintar khotbah. Dia cuman berani di dalam tulisan, tapi kalau ketemu in person, orangnya timid gitu ya. Kalau Paulus terpancing, saudara, udah gak ada cerita Korintus dimuridkan. Sudah gak ada cerita Korintus diubahkan. Sudah gak ada kalau dia ikuti perasaan dan ladeni dan berperang melawan manusia. Gak ada lagi cerita dan teladan yang kita bisa pelajari dari Paulus. Tapi justru peperangan yang sesungguhnya ada di dalam pikiran. Pikiran kita harusnya berpikir begini. Daripada kita salahin orang yang bilang, ih kok dia di foto sama di aslinya beda ya? Lebih cakep di foto ya? Pakai filter kali ya? Oh dia ini kok gak sekurus di foto ya? Wih ternyata orangnya ya beda ya? Atau ada komentar orang
yang mengatakan, arti mapan adalah waktu kamu bisa menyanggupi beli rumah, beli mobil. Kamu bisa membuktikan, kamu bisa memenuhi cicilan ini, cicilan itu. Semua itu adalah strategi duniawi untuk membuat Anda berperang memenuhi ekspektasi duniawi. Tapi Kak Mac ngomong begini, bukan berarti kemudian anak muda menjadi orang yang settle for second best gitu ya. Nggak punya daya juang. Saya nggak bercerita tentang daya juang, tapi saya bercerita tentang prioritas. Saya bercerita tentang prioritas di dalam peperangan. Jangan sampai sewaktu Anda lulus kuliah dan Anda sedang menata kehidupan Anda, masuk ke dunia, bertumbuh di dalam masyarakat, berkarir, membangun rumah tangga. Jangan sampai, inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Army of God Youth khususnya. Supaya Anda tidak membuang-buang tahun, menyanyiakan waktu, berperang kepada hal-hal yang tidak perlu. Membuang-buang tahunmu, berperang dengan motivasi yang salah, dengan prioritas yang salah. Coba kita pikirkan, sebenarnya aku melakukan semua ini, ya. Sebenarnya aku melakukan semua ini untuk apa? Apakah aku bekerja begitu keras karena aku punya sejarah direndahkan sama si A, sama si B? Apakah aku ini kebelet pengen cepet kaya karena aku mau buktikan bahwa aku bisa lebih baik daripada kokoku? Apakah aku berperang sedemikian rupa demi supaya orang tua yang selama ini gak pernah muji aku pengen tunjukin, nih saya mau buktiin kalau anak papa yang satu ini juga bisa. Coba Anda berpikir, apakah Anda ada di dalam peperangan melawan orang, melawan ekspektasi, melawan barang, melawan benda, melihat semua penampilan yang ditampilkan lewat sosial media. Kemudian Anda bangun ekspektasi dan Anda berperang di dalamnya. Anda berperang dengan ekspektasi, saya mau liburan di sana. Saya mau suatu hari saya juga bisa beli ini. Saya mau suatu hari bisa sanggup untuk investasi di dalam bisnis ini. Saudara, semua itu baik. Semua itu baik. Tapi kalau Anda terjunkan diri dan memprioritaskan itu menjadi peperangan yang setiap bangun Anda pikirkan itu perangku, itu perangku, itu perangku. Yang harusnya Anda sudah menikah dan settle down. Tertunda ditanyain kenapa? Belum C. Kenapa belum? Harusnya udah sama-sama dewasa. Bagi orang yang membangun hubungan relationship di dalam takut akan Tuhan dan Anda sudah jaga dengan restu daripada orang tua. Peperangan yang sesungguhnya di dalam pernikahan adalah sebuah unity, adalah sebuah nilai. Saya dorong setiap couple-couple di sini, saya berbicara sama Army of God Youth kan, yang pacarannya dimulai dengan benar dan menjaganya sampai hari ini. Saudara, pacaran itu untuk menikah. Dan sesungguhnya di dalam pernikahan dua menjadi satu akan sama-sama berjuang. Kehidupan masih panjang. Ya jangan ngawur. Sebagai pria, Anda mengasihi dan menjadi tulang punggung yang akan mencari nafkah. Ya harus bertanggung jawab. Tapi kalau case-nya tertunda-tunda dan tidak kunjung membicarakan pernikahan hanya karena Anda merasa bisnis Anda kurang sukses, hanya karena Anda merasa Anda belum ekspansi bisnisnya, hanya karena Anda merasa Anda belum bisa membuktikan kepada pihak orang tua yang satu bisa beli ini dan beli itu, berhati-hatilah karena Anda sedang menjebak diri Anda di dalam peperangan yang salah.
Anda sedang berperang melawan barang. Anda sedang berperang melawan harta benda. Karena sekali harta benda itu Anda miliki, sekali kesuksesan dan peperangan yang salah itu Anda taklukkan, apa yang terjadi? Kebanyakan orang akan menjadi sombong. Kebanyakan orang akan merasa dirinya overqualified. Dan kebanyakan peperangan ini bukan menjadikan orang ini bertambah dewasa, bukan menjadikan orang ini menang, tapi justru akan menjatuhkan orang ini di dalam prioritas yang salah. Justru peperangan yang seperti ini akan menggeser prioritas dalam hidupnya, menggeser hatinya. Pastikan peperangan yang kita hadapi, peperangan yang benar, the part one, the war that we face adalah mental kita. Bukan manusia, bukan barangnya, bukan ekspektasinya, tapi mental, pikiran. Itulah yang harus ditaklukkan, itulah yang harus dipatahkan dan disubmit. Selidiki di dalam hati. Apakah sesungguhnya Tuhan? Apakah sesungguhnya aku ini aman ya Tuhan? Ya. Apakah sesungguhnya aku ini hanya berdasarkan apa kata orang tentang diriku? Apa sesungguhnya aku ini mencari pembenaran daripada manusia? Anda ada di dalam peperangan yang salah sewaktu motivasi Anda adalah mencari pembenaran manusia. Dan waktu Anda ada dalam peperangan yang motivasinya adalah pembenaran, peperangan itu tidak akan selesai-selesai. Makanya peperangan itu salah. Karena kenapa? Waktu Anda mencari pembenaran manusia dan akhirnya dipuji, kalian tahu sendiri kan kalau manusia berubah-berubah kan. Hari ini kamu dipuji, hari ini kamu dibilang good job. Wah ternyata kamu juga bisa ya. Wah papa gak sangka kalau kamu tuh bisa. Tapi manusia itu berubah-berubah. Hanya Tuhan yang gak bisa berubah. Lantas, apa yang terjadi saudara? Kalau kemudian manusia itu bulan depan berubah lagi. Bingung dong Anda. Bingung dong. Kalau ternyata Anda merasa aku mau lebih. Aku mau punya rumah yang lebih besar dibanding dia gitu ya. Akhirnya finally. Lu bisa punya rumah. 2 tahun lagi kalau dia beli rumah lagi lebih besar dari punya kamu, terus gimana? Peperangan itu lagi dong, gak selesai lagi dong. Itulah namanya peperangan yang salah. Kalau peperangan itu motivasinya hanyalah pembenaran dari manusia, penerimaan dari manusia, dan memenuhi kepuasanmu pribadi. Tapi peperangan yang benar yang ada di dalam pikiran yang Anda taklukkan. Yang Anda serahkan di bawah kaki Kristus. Demi Kristus yang lemah lembut. Anda tidak berstrategi di dalam metode manusia. Anda tidak membalas haters. Anda tidak berbalik membuka dan menjatuhkan rahasia orang yang menjatuhkanmu. You don't wage in the human. You don't wage war as human do. Anda tidak berperang seperti manusia berperang. Tapi Anda berperang dengan caranya Tuhan. Dengan memperbaiki pikiran. Kenapa ya gue gampang tersinggung? Kenapa ya? Gue gampang merasa tidak berharga. Kenapa ya? Waktu gue dipercayain untuk jadi CGL. Gue seneng banget. Tapi waktu tiba-tiba ada anggota CG yang bilang, gue gak sebagus CGL dia yang dulu. Kenapa ya gue gampang menyerah? Kenapa ya gue langsung merasa, aduh kayaknya gue gak ready deh jadi sponsor. Kayaknya lebih baik gue gak jadi CGL deh. Kenapa ya gue begitu gampang membandingkan diriku dengan orang lain? Itulah yang harus di-fix. Peperangan itulah yang harus Anda bereskan. Peperangan itulah yang Anda harus mendamaikan dirimu. Make peace with yourself. Deep in your soul. Anda sendiri harus menyadari. Kekurangan apakah aku ini?
Kenapa mentalku seperti ini? Settle it. Settle peperanganmu. Settle pikiranmu. Saya punya peperangan sebelum menikah. Peperangan dalam pikiran saya adalah menikah itu not meant to be happy. Itulah peperangan di dalam pikiran saya. Kalau saya tidak melawan pikiran itu, maka manifestasinya apa? Manifestasinya akan keluar kata-kata yang melawan peperangan yang salah. Saya akan bilang cowok sama saja. Cowok semuanya pasti selingkuh. Dan saya dengar ini banyak sekali dikatakan oleh anak-anak sekarang. Apakah antara tidak melihat figur dan melihat teladan di dalam pernikahan sehingga membuat banyak orang berkata-kata seperti dulu saya berpikir demikian juga. There is no way pernikahan itu bisa lancar dan setia dengan satu orang. Wow. Manifestasinya keluar, menjatuhkan pria, mengatakan semua pria nggak baik, gini. Saya lawan semuanya. Terus punya pikiran feminisme yang merasa nggak butuh cowok. Pokoknya cewek juga bisa. Saudara, saya bertobat dan saya salah. Saya pikir saya sekolah dan saya bisa kerja, saya independen. Nggak butuh cowok. Bisa semuanya. Saudara, saya salah. Ternyata peperangan sesungguhnya itu ada di dalam pikiran saya. Coba kalau saya terus berperang di dalam pikiran yang salah, maka terjadilah sesuai dengan pikiran saya. Saya akan parno terus dalam pernikahan. Saya akan curiga terus dengan suami saya. Dan saya akan terus berpikir, what if? What if? Ya worst scenario lah ya. Plan B-nya lah ya. Gimana kalau? Ya jangan cuma ngomong enaknya doang. Kan pikirannya begitu. Tapi ternyata peperangan sesungguhnya ada dalam pikiran saya. Ada di dalam pikiran saya yang harus saya perangi. Sesungguhnya kenapa? Kenapa saya nggak percaya kalau pernikahan itu bahagia? Ada saudara yang berpikiran demikian? Jangan salahkan lawan jenis. Jangan salahkan nenek moyangmu. Jangan cari ada kutuk apa di dalam garis keturunanmu. Stop blaming. Why don't you fight the battlefield in your mind? Kenapa enggak kita serahkan pikiran kita dan cari di mana aku letakkan rasa amanku? Di mana aku letakkan rasa percayaku? Ternyata ujung-ujung daripada saya enggak percaya kepada pernikahan itu bahagia adalah saya enggak punya rasa aman sama Tuhan. Saya melihat Tuhan dengan cara yang salah. Saya melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum. Tapi waktu saya mengubah pikiran saya dengan pikiran Kristus. Waktu saya mengadopsi bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik. Bahwa saya adopsi. Tidak perlu takut berencana dan percaya dan beriman kepada hal-hal yang baik. Karena Tuhan tidak akan memberikan apa yang kamu khawatirkan. Tuhan tidak akan memberikan ular kepada yang meminta roti. Nggak akan memberi batu kepada yang meminta roti. Oleh karena salah paham dan pemikiran dan mindset yang salah. Kemudian saya berperang di area yang salah. Jangan sampai di dalam strategi berperang kita ikuti darah dan daging kita. Dalam strategi berperang Paulus mengisi pikirannya dengan karakter Kristus. Bukankah dikatakan di ayat pertama? Dia ngomong begini, demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Waktu dia dihujat orang banyak. Waktu netizen kasih opini miring dan mengatakan dia pencitraan. Cepat-cepat dia langsung, demi Kristus yang ramah dan lemah lembut. Dia katakan demi Yesus, buah-buah roh yang ramah dan lemah lembut, dia langsung cepat-cepat pikirannya itu switch.
Dia nggak mikir dan overthinking lama-lama dan ladeni dan pikirin dan aminin. Dia cepat-cepat, dia switch. Dia langsung ingat, oh iya ya, aku dulu yang bunuh orang Kristen. Aku yang adalah orang berdosa yang menganiaya Stefanus. Itu pun aku diselamatkan. Dan aku diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Demi Kristus yang lemah lembut. Bisakah Anda di dalam memenuhi pikiranmu dengan pikiran Kristus, yang pertama-tama Anda ingat adalah keselamatanmu? Bisakah yang pertama-tama Anda ingat waktu Anda dijatuhkan? Waktu Anda direndahkan? Waktu Anda berpikiran negatif, mental dan mindset yang salah? Bisakah pertama-tama Anda kembali dan ingat, at the first place, God found me. It's by grace, oleh anugerah dan kasih karunia, bukan oleh karena gagah kuatku. Tapi waktu gua jelek-jeleknya, waktu gua sakit-sakitnya, waktu gua rusak-rusaknya, waktu gua nakal-nakalnya, waktu gua clueless, waktu gua gak bahkan cari Tuhan, gua datang ke gereja karena sungkan, tapi gitu pun gua dilawat sama Tuhan. Tapi gitu pun gue gak bisa jelaskan dengan kata-kata perasaan apa ini. Tapi yang pasti gue tahu, it's God. Waktu kamu berperang, ingat kembali momen Tuhan menemukanmu di rumah ini. Ingat kembali bahwa Tuhan belum selesai dalam hidupmu. God is not finished yet. God has His plan and mighty plan to carry through you. And bring you from glory to glory. Ada rencana Tuhan membawa kamu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, kemenangan dan kemenangan yang lebih besar. Jangan sampai Anda jatuh dengan ikut metode manusia, menyerang balik. Paulus pikirannya settle. Karena dalam jati dirinya, dia sudah menjadi pemenang, bukan mencari kemenangan. Sekali lagi saya katakan, Paulus mau diomongin kayak apa, jati dirinya itu settle. Karena dia membawa dirinya sebagai pemenang, bukan orang yang cari kemenangan. Begitu juga dengan Anda. Waktu Anda masuk ke dalam battlefield, di dalam peperangan, berjalanlah as a winner. Berjalanlah sebagai pemenang. Bukan berjalan di dalam peperangan untuk cari kemenangan. Untuk cari pembenaran. Untuk mencari pembelaan dari manusia, penerimaan dari manusia. Jati dirimu settle. Jati dirimu satu. Jati dirimu tidak berubah-ubah. Bahwa jati diriku ini adalah ditebus, dimenangkan dengan darah yang mahal. Aku tidak perlu lagi meragukan diriku. Aku tidak perlu lagi mempertanyakan apakah aku punya masa depan ya. Apakah gue bisa sukses ya? Apakah gue udah telat ya? Dibandingkan dengan orang lain. Apa gue masih bisa ya? Settle your mind. Dengan pikiran, kalau Tuhan menyelamatkanmu, bukan untuk kamu melihat kepala Goliat and do nothing. Tuhan mengangkatmu dari lumpur dosa. Bukan untuk kamu hanya menyelesaikan kuliah dan melanjutkan kehidupan. Tapi kalau Tuhan membawamu di dalam keselamatan, dalam hidup yang baru, maka lihatlah dirimu seperti Daud. Ada peperangan-peperangan berikutnya. Dan ada kemenangan-kemenangan berikutnya yang Tuhan akan berikan ke dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan kita lihat sama-sama ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca ya, ayat yang ketiga dan keempat ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu, yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Garis bawahi peperangan yang kedua.
keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bagian pertama, the war. Peperangan yang Anda harus kenali adalah peperangan yang melawan pikiran Anda sendiri. Dan sewaktu jati diri Anda sudah settle, jati diri Anda sudah jelas, nggak gampang terombang-ambingkan, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas hatimu masuk kepada peperangan yang lebih besar. Ke peperangan yang hanya di luar dari peperangan yang di luar dirimu dan tidak melulu tentang dirimu. Orang yang punya kapasitas besar dan masuk ke kemenangan yang lebih besar, seperti Daud, dia akan berperang untuk bangsanya. Anda juga akan berperang bagi generasi Anda. Peperangan yang kedua, peperangan melawan keangkuhan manusia untuk mengenal Tuhan. Temukan dirimu ada di dalam peperangan itu. Supaya jangan Anda temukan dirimu di peperangan yang salah. Supaya Anda jangan bergumul and tangle up in the wrong battle. After you face the battlefield in your mind, the next battle that you should go and God be with you is to fight the rebellious thought, to fight the pride of human and the reasoning of human. Ini adalah peperangan kedua yang kalian harus patahkan. Seberapa banyak orang-orang yang berontak dan orang-orang yang menolak oleh karena keangkuhannya. Dan dia mengatakan, gue gak butuh Tuhan. Seberapa banyak manusia dengan egonya, dengan keangkuhannya. Dan itulah yang menghalangi mereka mengenal Tuhan. Ngalamin Tuhan itu gak susah loh. Ngalamin Tuhan itu satu aja, hatimu terbuka rendah hati. Tuhan akan melawatmu. Untuk ngalamin Tuhan, dengarkan baik-baik. Bagi anak muda yang pertama kali kalau datang ke gereja, Tuhan gak kasih tetek bengek persyaratan yang susah, enggak kok. Firman Tuhan simple. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tersungkur, Tuhan akan datang menemukanmu dan melawatmu dan memulihkanmu. As simple as that. Tapi Tuhan benci kepada orang angkuh. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengatakan, di mana Tuhan? Katanya ada Tuhan. Lihat, orang berbuat jahat. Tapi Tuhan tidak melakukan apa-apa. Enggak ada Tuhan di dunia ini. Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan berperkara kepada orang-orang yang punya rebellious thought. Hati-hati yang pemberontak. Hati-hati yang memakai akal logika dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, adalah tugas Army of God Youth. Mengambil beban. Mengadopsi beban. Sama-sama. Winning generation for God. Bukankah itu tagline-nya Army of God? Don't you forget. Kita ada di tempat ini bukan cuma untuk memenuhi ruang ibadah. Bukan cuma untuk youth ibadah bersama-sama. Tapi Anda ada di tempat ini. Supaya Anda ada dalam peperangan yang Tuhan rencanakan. Bagi Army of God. Peperangan winning generation for God. Saudara, kapan terakhir kali CG mendoakan orang yang hidupnya masih tertutup keras, tidak mau menerima kebenaran Tuhan? Coba Anda pikirkan. Kapan terakhir kali CG merindukan perubahan hidup terjadi? Kapan terakhir kali CG sudah gak ada kesaksian? Sudah tidak ada cerita kemenangan tentang orang berbalik kepada Tuhan. Kapan terakhir kali? If you hear this, kalau Anda mendengarkan ini seharusnya hati Anda sudah bergesa-gesa. Habis ini ya, gue gak mau cuma makan dan kumpul-kumpul sama teman gue. Saya sewaktu mendengarkan khotbah seperti ini, hati berasa sudah pengen cepat keluar dari kursi dan sudah pengen cepat-cepat masuk dan mendoakan generasi ini. Apakah Anda punya hati yang demikian? Berada di dalam peperangan yang benar? Atau ternyata hati Anda masih kanak-kanak, masih bingung sama komentarnya orang, masih ragu bisa sukses apa enggak. Anda mau selesai dan mentas dari mental yang seperti itu? Masuklah ke dalam peperangan.
menghancurkan, mematahkan dan merobohkan keangkuhan manusia. Ajak CG sama-sama memasuki season di mana kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. CG bukan lagi eksklusif. CG bukan lagi masalah kekompakan dan konek-koneknya orang-orang. CG bukan masalah. Kalau ada teman yang baru datang, oh ya sudah. Tapi make it big deal guys. Let's make it big deal. Puji Tuhan, di masa pandemi seperti ini, apakah saya pernah cerita ya? Kayaknya belum. Karena saya sudah 1 bulan lebih belum berbicara heart to heart kepada jemaat. Dari saat teduh bersama dengan Pastor Philip, banyak orang yang butuh komunitas. Komunitas seiman, komunitas kebenaran, komunitas orang yang percaya Tuhan. Dengan hashtag saya butuh teman, saudara tahu 900 orang yang mau bergabung di CG-nya GMS. 900 ini adalah angka yang Tuhan tunjukkan. Bahwa ada lebih lagi orang-orang di luar sana yang belum masuk ke dalam jala penggembalaan. Yang belum mendapat makanan rohani yang membuat mereka bertumbuh. Yang kering. Yang mengalami kematian rohani. Dibutuhkan partner-partner kerajaan surga yang adalah Anda satu persatu di tempat ini. Bukan cuma CGL, bukan cuma coach, bukan cuma TL. Tapi saudara yang pertama kali hadir pun Tuhan mau memakaimu. Anda yang belum jadi sponsor pun, yang hanya member pun. Tuhan mau Anda menjadi kepanjangan lidahnya. Kepanjangan tangan Tuhan. Mengulurkan tanganmu. Ada di dalam peperangan dan pegang senjata. Melawan, mematahkan keangkuhan manusia. Bagian yang kedua. Kalau kita ada dalam peperangan melawan pikiran kita dan peperangan melawan keangkuhan manusia yang menolak Tuhan. Kita pakai senjata apa saudara? Yang pastinya senjata yang kita pakai bukan senjata duniawi. Strategi yang kita pakai bukan metode manusia. Kita tidak membalas perbuatan jahat dengan jahat. Kita tidak memberikan pembuktian kepada orang yang menghina kita. Kita tidak menunjukkan dan memenuhi ekspektasi terhadap orang-orang yang merendahkan kita. No. Tapi senjata yang diberikan dikatakan di ayat yang keempat. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Paulus menghadapi orang-orang yang mencemooh dia. Dia datang ke Korintus dan dia katakan, mana orang-orang ini? Aku akan lihat siapa yang belum taat kepada Tuhan. Aku akan adili mereka. Dia gak pusing sama omongan orang tentang dia. Dia gak pusing orang salah paham. Dia gak pusing sama netizen. Dia gak pusing sama opini miring. Fitnah dia gak pusing. Dia fokus kepada satu hal. Mana ini? Aku harus rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia fokus, aku harus rubuhkan. Dia punya misi. Anda juga punya misi. Dan dia berjalan dalam misi ini. Bukan dengan kemampuan dia. Bukan dengan pengertian dia. Tapi dia katakan aku mengenakan senjata yang bukan dari dunia. Tapi perjuangan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Katakan kuasa Allah. Katakan bersama-sama saya kuasa Allah. Persenjataan yang diperlengkapi kepada kita adalah kuasa Allah. Paulus tidak bisa berjalan di dalam pelayanannya kalau tidak disertai oleh kuasa Allah. Dia tidak memakai senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Anda mau benteng pikiran Anda yang negatif diruntuhkan? Anda butuh kuasa Tuhan. Anda mau orang yang Anda doakan begitu keras menolak Tuhan oleh karena keangkuhannya, tembok-temboknya diruntuhkan, Anda mau? Anda butuh kuasa Tuhan. Anda tidak bisa berjalan dalam pelayanan dengan kekuatan Anda sendiri. You will accomplish a little if you only depend on your own strength. But you will accomplish a lot and you will accomplish big when you walk in the anointing of the Holy Spirit. And that is the power of God. Dan itu adalah kuasa Tuhan. Saudara, di mana Anda bisa bertemu dengan kuasa Tuhan?
Kuasa Tuhan tidak ditemukan lewat orang yang prioritas kerja, kejar omset. Kuasa tidak ditemukan lewat sana. Dunia manusia memaksakan kuasanya lewat uang yang dia miliki. Dunia memaksakan kuasa dengan power yang dia miliki. Tapi waktu uang habis, koneksi hilang, manusia hanya debu saja, tidak bersisa. Tapi kuasa dari Allah kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu cuma bisa Anda jumpai dan menjadi senjata. Kuasa itu ada dalam doa dan penyembahan. Ada di dalam doa dan penyembahan. Sewaktu Anda berdoa, it destroy all the strongholds. It destroy the prides. Menghancurkan ikatan-ikatan. Menghancurkan keangkuhan. And makes even the mind obedient to Christ. Sewaktu Anda berdoa, Anda sedang submit pikiran Anda. Sewaktu Anda berdoa, Anda mengadopsi isi hati Tuhan. Sewaktu Anda berdoa, Anda mendengarkan suara gembala Anda. Sewaktu Anda berdoa, Anda gak satu arah. Tuhan, aku minta dapat pekerjaan. Tuhan, aku minta dapat promosi. Tuhan, aku minta supaya lolosin aku di dalam interview. Tuhan, aku minta. That's not the kind of prayer. The kind of prayer that have power is the kind of prayer that you adopt God's heart. Jenis doa yang penuh kuasa adalah jenis doa yang selaras dengan isi hati Tuhan. Jenis doa yang berkuasa adalah sewaktu Anda mendengarkan suara gembala agung Anda. Apa yang dia ingin Anda lakukan? Misi, plan, jalan, arah, kemana arah Anda harus berjalan. Anda dapati lewat doa. You submit your mind and you train your obedience in the feet of Jesus. Pray. Pray. And pray for what? Pray for others. Berdoalah saudara. Anda mau memiliki senjata di dalam peperangan ini. Anda mau menang melawan pikiranmu. Jangan berdoa untuk diri sendiri. Anda mau menang dalam peperangan. Berdoalah untuk orang-orang yang angkuh. Berdoalah untuk orang yang menolak Tuhan. Berdoalah untuk anak muda yang belum mau datang ke rumah Tuhan. Berdoalah untuk CG-mu supaya jangan rutinitas. Berdoalah untuk pemimpinmu supaya Tuhan pakai dengan hikmat yang baru dan pengurapan yang baru. Berdoalah di dalam visi Tuhan. Di dalam misi dan kehendak Tuhan di dalam rumah ini. Berdoalah Anda. Dan untuk mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Anda tahu? Ini ceritanya tentang Daud ya. Dia ini bukan seorang tentara. Ya. Dia ini pencipta lagu. Dia ini gak dilatih dari kecil itu untuk berperang. Dia ini justru dihina waktu mau mengalahkan Goliat. Kamu ini muda, kamu itu gak mungkin bisa mengalahkan dia. Kamu ini gak dilatih, Goliat loh dilatih. Terus kakaknya bilang begini, kau kemanakan 2-3 domba itu? Aku tahu niat jahatmu. Wah, Daud yang mau membela bangsa Israel demi nama Tuhan, malah dijatuhkan oleh abangnya. Dengan difitnah, dia punya niat jahat. Saul, waktu mendengar Daud mau mengalahkan Goliat, Saul mengatakan, aduh kamu masih muda, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Sampai dia ketemu Goliat, waktu dia mau mengalahkannya. Demi Allah bangsa Israel, apa yang Goliat katakan? Anjingkah aku ini sehingga engkau membawa tongkat? Dan Goliat mengutuki dia dengan kata-kata yang jahat. Nah, apa yang terjadi? Saul menaklukkan pikirannya. Saul ingat, waktu aku udah di padang gurun, Tuhanlah yang memberikan aku kemenangan dari cakar singa dan beruang.
Dia fokus kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia tidak fokus kepada perkataan kokonya. Dia tidak fokus kepada perkataan Saul. Dia tidak fokus kepada hinaan daripada Goliat. Dia maju dan dia berperang. Dan setelah dia menang pun, Anda ingat ceritanya, Saul iri kepada Daud. Oleh hanya karena orang mengatakan, Saul mengatakan 1000, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pada saat itu, Saul chose spears, David chose harp. Saul memilih tombak untuk membunuh dia. Tapi Daud memilih harpa dan dia memainkan lagunya dan dia memuji Tuhan. Satu hal yang tidak pernah berubah. Sebelum dia mengalami kemenangan, dia ada di padang gurun, dia bernyanyi dan dia menggubah lagu. Dia bukan prajurit. Tapi dia adalah departemen praise and worship. Dia bukan orang yang bisa berperang. Tapi dia orang yang menyembah Tuhan. Army of God juga demikian. Dia Army of God, DNA-nya adalah doa dan penyembahan, doa dan penyembahan, doa dan penyembahan. Biarlah kita kuat di dalam doa dan penyembahan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam masa kesesakan maupun kemenangan. Penyembahan dinaikkan bukan karena janji kita dijawab. We don't praise God because of the result, but we praise God because of His promise. Anda menyembah Tuhan oleh karena janjinya, bukan karena doa Anda dijawab. Bukan karena hasilnya sesuai dengan keinginan hatimu, terus Anda menyembah Tuhan. Tapilah sembahlah Tuhan. Karena Anda tahu janjinya dalam hidupmu adalah iya dan amin. Mau keadaan baik, keadaan tidak baik, Anda sembah Tuhan. Itu adalah weapon. Itu adalah senjata yang membawa Anda masuk di dalam kuasa Tuhan. Anda berdoa dan Anda submit pikiran Anda di dalam ketaatan, di dalam Kristus menghadapi isi hatinya. Dan Anda menyembah Tuhan. Anda miliki hati seorang Daud. Walaupun aku dikejar oleh musuhku dengan tombak yang mau membunuhku. Tapi Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud memilih harpa. Dan Daud memainkan lagu-lagunya. Dan dia terus menyembah Tuhan. Di En-Gedi. Dia membuat lagu. Di gua-gua persembunyiannya. Dia menyembah Tuhan. Dan lihatlah orang yang disebut a man after God's heart. Setelah dia keluar dari gua Adulam. Setelah dia keluar dari kesesakan. Dia berperang dengan strategi yang benar. Dia tidak mengambil tombak dan menancapkan kepada Saul. Dia tidak memakai strategi dan metode manusia dan membalas Saul selagi dia ada kesempatan. Tapi dia berperang dengan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang mengurapinya, maka Tuhan juga yang akan mengangkatnya tinggi menjadi raja. Kalau Tuhan yang meninggikanmu, siapa yang bisa merendahkanmu? Biarlah Tuhan yang memegang spears. Biarlah Tuhan yang memegang tombak dan biarlah Tuhan yang membelamu. Jangan kamu main hakim. Jangan kamu meninggalkan penyembahan dan hadirat Tuhan oleh karena ada masalah dalam hidupmu. Jangan kamu malas berdoa dan tidak mau ke gereja hanya karena ada pergumulan dan peperangan di dalam hidupmu. Jangan kamu temukan dirimu di dalam peperangan yang salah. Karena peperangan yang sesungguhnya harus membuat Anda hadir di dalam doa, hadir di dalam penyembahan kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, ingat kembali, kapan pertama kali Anda berjumpa dengan kasih Kristus, dengan kemurahannya yang begitu besar. Seperti Daud, yang waktu mau mengalahkan Goliat, kata-kata manusia tidak bisa menjatuhkan dia. Tapi kemenangan yang Tuhan berikan waktu dia jaga 2-3 ekor domba, yang melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Itu yang diingat-ingat dia. Saudara juga, maukah Anda ingat-ingat penembusan Tuhan dalam hidupmu? Membawa engkau dari lumpur yang kotor. Kamu dibersihkan. Kamu diberikan pengharapan. Kamu diberikan damai sejahtera. Kamu merasa aku punya harapan karena aku punya Tuhan. Hari ini juga kembali. Lihatlah, bersama dengan Tuhan semuanya mungkin. Mari kita sembah Tuhan.